Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Maharani Ervina, NIM 2010802001944, kelas 4B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya monumental umat Islam dalam bidang ipteks. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi trendsetter sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafa As-Rasyidin ini, Islam berkembang pesat. Bahkan Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam, telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Fakta sejarah menjelaskan antara lain bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan, bahwa ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi. Kekhilafahan Abbasiyah tercatat dalam sejarah Islam 750 sampai 1517 Masehi. Diawali oleh Khilafah Abu al-Abbas as-Sofa, diawali oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Sofa, diakhiri oleh Khalifah Al-Mutawakkil Alailah III dengan rentang waktu sekitar 767 tahun. Di era ini telah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai penemuannya yang mengguncang dunia, seperti Al-Khawarizmi tahun 780 sampai 850 yang menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika yaitu algoritma. Kemudian Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Bahkan namanya terkenal di barat sebagai Avicenna. Kemudian pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya, Kenon, yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Kemudian Al-Biruni yang melakukan pengamatan terhadap tanaman sehingga diperoleh kesimpulan kalau bunga memiliki 3, 4, 5, 8, atau 18 daun dan tidak pernah 7 atau 9. Kecanggihan teknologi pada masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti Masjid Agung Cordoba, Blue Mosque Konstantinopel, kemudian menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Istana Al-Hamra dibangun di Seville, Andalusia tahun 913 Masehi. Sebelum Islam datang, Eropa berada dalam abad ke-8. Tak satu pun bidang ilmu yang maju, bahkan lebih berdaya tahayul. Kemudian kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu dalam zaman Daulah Abbasiyah, masa meranumlah kesusastraan dan ilmu pengetahuan, disalin ke dalam bahasa Arab, ilmu-ilmu purbakala. Lahirlah pada masa itu sekian banyak penyair, pujangga, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli hukum, ahli tafsir, ahli hadis, ahli filsafat, ahli bangunan, dan sebagainya. Zaman ini adalah zaman keemasan Islam. Pada zaman ini kedaulatan kaum muslimin telah sampai ke puncak kemuliaan, baik kekayaan, kemajuan, ataupun kekuasaan. Dalam zaman ini telah lahir berbagai ilmu Islam dan berbagai ilmu penting telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Masa Daulah Abbasiyah ini masa di mana umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, suatu kehausan akan ilmu pengetahuan yang belum pernah ada dalam sejarah. Kemudian sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam ipteks. Saat ini perkembangan teknologi terus maju dengan pesat. Perkembangan teknologi sudah masuk ke era digital. Segala hal bisa menjadi lebih mudah dengan digitalisasi. Seperti yang tertulis pada Wikipedia, digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak audio maupun video menjadi bentuk digital.
Penemu-penemu peralatan pendukung digitalisasi ini bukan orang Muslim. Sebut saja penemu komputer adalah seorang laki-laki Eropa bernama Charles Babbage. Ia adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali menggemukkan gagasan tentang komputer yang didapat dari program. Kemudian selain itu penemu komputer jinjing atau laptop juga ditemukan oleh warga Inggris, Adam Osborne. Penemu laptop ini keturunan Inggris yang lahir di Thailand. Berdasarkan dua contoh tadi, dapat kita ketahui bahwa penemu alat pendukung era digital bukanlah orang-orang Muslim, tapi orang-orang Muslim tak lagi menjadi pelopor dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Tidak seperti pada zaman sebelumnya, pada zaman kejayaan Muslim. Banyak orang Muslim yang menjadi ilmuwan dan menentukan suatu perkembangan keilmuan. Faktor-faktor kemunduran jadi kesadaran orang barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Kemudian orang barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, orang-orang barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim. Yang keempat, orang-orang sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang astronomi yang sudah sangat maju pada saat itu. Yang kelima, perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I dari Turki dan Inggris yang pada mulanya untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Yang keenam, ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya mulai terdesak oleh bahasa penjajah. Akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun, padahal stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian presentasi penyampaian dari saya tentang materi karya monumental umat Islam. Tapi sebelumnya saya mau memberikan contoh zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Ada Rumah Kebajikan. Khalifah Abbasiyah ke-7 Al-Ma'mun mendirikan institut pendidikan di Baghdad dengan nama Rumah Hikmah. Pada masa itu cendekiawan terkenal baik muslim maupun non-muslim berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek dari Al-Ma'mun. Rumah kebajikan ini unik. Kenapa? Pertama, meruntuhkan dinding yang sebelumnya memisahkan kelompok yang berbeda. Kedua, bahasa Arab menjadi bahasa perantara. Ketiga, Islam memerintahkan untuk mencari ilmu yang menjadi penelitian sebagai ibadah. Itu contoh yang ada di zaman kejayaan Islam. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.